Jadi Eja diajar beliau itu dari kelas 10. Tahun pertama sekolah Oke. cuma 2 itu memang untuk mata pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam itu sudah diajar oleh beliau. Patri itu ngajarnya udah kayak teman antar teman, jadi nggak tegang-tegang Oke. banget gitu. Sebenarnya pendekatan kita terhadap orang yang tunanetra itu bukan pertanyaan kenapa dia, kenapa beliau, tapi bagaimana kita. Inklusif, edukatif, progresif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Teacher dimanapun berada. Alhamdulillah setelah sekian lama saatnya sekarang kita berjumpa lagi di podcast Ikatan Guru Tunanetra Inklusif, yang mana di bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa untuk para guru di Indonesia, yaitu di tanggal 25 November nanti kita akan memperingati Hari Guru. Dan sejauh mana kita bisa merenungi, kita bisa menghayati, memperingati Hari Guru di tahun ini. Untuk itu, podcast Ikatan Guru Tunanetra Inklusif hadir untuk bisa berbagi cerita dan berbagi inspirasi untuk Smart Teacher semua. Dan dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Smart Teacher semua untuk menyimak talk show kita pada hari ini dengan tema Guruku Inspirasiku. Ya, Smart Teacher dimanapun berada, hari ini alhamdulillah podcast IGTI telah kehadiran 3 orang siswa-siswi terbaik, yang mana mereka adalah siswa-siswi yang bersekolah di suatu sekolah yang mana di sana terdapat salah satu tenaga pendidik atau guru yang memiliki hambatan penglihatan. Tentu saja guru tersebut masih bagian dari Ikatan Guru Tunanetra Inklusif. Nah, sangat saya bisa yakini masih banyak sekali masyarakat yang tidak menyadari atau yang tidak membayangkan ya, seperti apa sih guru-guru dengan hambatan penglihatan mengajar di sekolah yang bukan khusus untuk teman-teman tunanetra atau bahkan disabilitas, tetapi justru dipercaya untuk mengajar siswa-siswi yang tidak memiliki hambatan penglihatan. Apakah banyak cerita yang unik atau apakah banyak pengalaman yang menakjubkan dari pengalaman para siswa-siswi mereka? Nah, saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Putri. Halo Putri. Halo, Halo, apa kabar Putri? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Siapa nama lengkapnya Putri? Putri Mirna Daspita, Oke, sekolah di mana sekarang? MTS Negeri 5 Tangerang. MTS 75 Negeri Tangerang. 5, Oh, MTS Negeri. Oke. Sekarang kelas berapa Putri? masih kelas 1 atau kelas 7? Kelas 7 MTS ya. Oke. Putri ini memiliki guru dengan hambatan penglihatan, betul ya? Siapa nama gurunya Putri? Pak Tri Umaryadi. Pak Tri Umaryadi. Oke. Nanti Bapak akan tanya-tanya lebih banyak ya tentang pengalaman kamu diajarkan sama Pak Tri ya. Oke. Sekarang kita kenalan dulu dengan yang lain, yaitu yang berikutnya ada Eza. Halo Eza. Halo, Kang. Ya, apa kabar Eza? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya ya. Eza sekolah di mana sekarang Eza? Di Man 2 Kota Bogor. Man 2 Kota Bogor. Kelas berapa Eza sekarang?
kelas 2 atau kelas 11. Kelas 11 ya. Jurusan apa di kelas 11 nih? 11 MIPA, lebih tepatnya 11 kimia. 11 kimia. Ya. Wih, mantap ya, 11 kimia. Luar biasa. Nah, Eza juga memiliki guru dengan hambatan penglihatan. Siapa nama gurunya, Eza? Beliau namanya Pak Ade Rahmat Gumilar, tapi kami biasa nyebutnya, terutama saya pribadi, itu Pak Gugum. Pak Gugum. Oke. Oh ya, tadi saya lupa nanya. Nama lengkap Eza siapa? Nama lengkap saya Pieza Hasbi Ariwidana. Oke, baik. Oke. Ya, terima kasih. Kita kenalan juga dengan narasumber kita yang ketiga, yaitu Singgi. Halo Singgi. Halo Bapak. Ya, apa kabar Singgi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nama lengkapnya siapa Singgi? Ya, nama lengkap saya Singgi Haryo Sasongko. Singgi Haryo, wah mantap. Sekolah di mana sekarang Singgi? Saya di SMA Negeri 68 Jakarta, Pak. Di Bilangan SMA Salim. Negeri 68 Jakarta. Berapa sekarang? Saya kebetulan udah tahun terakhir, Pak, kelas 12. Kelas 12 ya. Wah, Iya. luar biasa nih tahun-tahun penentuan ya. Mudah-mudahan lancar dan Amin, lulus. Rencana mau masuk kampus mana nih? Rencana nih. Rencana insya Allah doain aja, Pak, Unpad, Pak. Amin. Wah, luar biasa. Sudah mempersiapkan mau ke jurusan mana? Insya Allah antropologi, Pak. Antropologi, oke, mantap ya. Jurusan apa? Inggi jurusan apa, Inggi? IPS, Pak. IPS, Ikatan Pelajar Santai. Enggak ya? Ilmu pengetahuan sosial ya. Oke ya. Inggi punya pengalaman diajarkan oleh seorang guru yang memiliki hambatan penglihatan, betul ya? Betul, Pak. Siapa tuh nama gurunya? Pak Bima Kurniawan. Pak Bima Kurniawan. Guru studi apa tuh? Pak Bima itu ngajar Prancis. Ngajar bahasa Prancis. Kita sunat bahasa Prancis. Oke, siap. Mantap. Oke, Smart Teacher, tadi singkat kita berkenalan dengan para narasumber kita. Jadi hari ini hadir 3 orang siswa-siswi dari 3 sekolah yang berbeda, tentu saja dengan 3 guru yang juga berbeda ya. Tadi ada Putri dari MTS Negeri Tangerang, kemudian ada Eza dari MAN 2 Kota Bogor, dan juga ada Singgih dari SMA Negeri 68 Jakarta. Nah, pertama saya mau tanya dulu sama Singgih ya. Singgih, Bapak mau tanya terkait dengan sedikit dengan kenapa sih kalian memilih sekolah yang saat ini kalian ke tempat kalian belajar ya, gitu. Singgi, kenapa sampai memilih SMA Negeri 68 Jakarta menjadi tempat untuk bersekolah kamu? Oke, baik. Jadi pertama-tama kilas balik dulu. Waktu SD itu sebelum kelulusan untuk masuk SMP itu kan dibuat pencapaian-pencapaian yang akan dilakukan untuk jenjang-jenjang berikutnya. Oke, ada target ya berarti. Iya, ya. target SMP mana dan SMA mana itu udah ditanemin waktu saya SD. Keren. Nah, kebetulan memang SMA 68 waktu itu ya hingga saat ini juga menjadi sekolah favorit atau unggulan di bilangan Jakarta Pusat. Jadi itu sih Pak yang membuat saya termotivasi untuk masuk SMA Negeri 68 Jakarta dari SD. Dan alhamdulillah kesampaian pas SMA masuk SMA Negeri 68. Jadi targetnya sejak SD memang sudah menargetkan masuk SMA Negeri 68 ya. Betul. Tapi untuk jarak dari sekolah ke rumah jauh nggak Singgi? Kebetulan karena masih di bilangan Jakarta Pusat juga dari rumah saya, jadi kurang lebih 2-3 kilo Pak, masih terjangkau. Oh, dekat lah ya. Ya, dekat. 2 kilo ya. Oke. Tapi senang banget dong ya bisa bersekolah di SMA, bahkan sudah mau jadi alumni nih sebentar lagi nih. Ya, insya Allah. Alhamdulillah ya. Oke, Eza kenapa Eza akhirnya memilih MAN 2 Kota Bogor sebagai sekolah tempat Eza menuntut ilmu saat ini?
Oke, yang pertama karena ini kan madrasah aliyah, di mana ini merupakan sekolah yang emang berbasis agama Islam dan negeri dan bagus. Oke. Untuk kurikulumnya juga mereka ini sudah menerapkan kurikulum akademik, dan itu menjadi salah satu ketertarikan saya untuk sekolah madrasah negeri di Kota Bogor. Oke. Jadi tertarik sejak awal ya. Untuk rumah, jarak rumah dari sekolah ke rumah jauh nggak, Eza? Nah, sekolah ini posisinya ada di kota dan rumah saya kebetulan ada di kabupaten. Itu jaraknya sekitar 15 sampai 16 kilo. Masya Allah ya, jauh juga, lumayan ya. Tapi selama ini diantar jemput atau bawa kendaraan sendiri atau naik kendaraan umum atau gimana? Diantar jemput. Oke. Oke, sorry. Jadi diantar jemput, dan sejauh ini sudah sampai kelas 11 sangat nyaman ya bersekolah di Man 2 Kota Bogor ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Eza. Nah, ini yang ketiga, Putri, pertanyaannya sama dengan kakak-kakaknya nih. Kenapa Putri sampai akhirnya memilih MTS Negeri Tangerang sebagai tempat Putri bersekolah saat ini? Nah, ini Putri kan baru tahun pertama nih ya. Nah, ini kita lengkap nih, ada yang sudah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga nih. Nah, Putri, kenapa Putri sampai memilih MTS yang sekarang ini, Putri? Karena kan aku dulu SD-nya kan SD Islam gitu kan. Jadi sayang kalau kan orang tua pengennya di SD negeri aja SMP-nya gitu. Nah, kalau misalnya pindah ke SMP yang biasa, itu kan sayang ilmu agamanya. Jadi nyarilah MTS negeri gitu. Dan ketemunya ini. Dan alhamdulillah keterima juga. Alhamdulillah, oke. Tapi setahun terakhir ini nyaman nggak sekolah di MTS sekarang? Nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman aja ya. Oke, mudah-mudahan dengan kalian semua nyaman bersekolah di sekolah yang saat ini sedang kalian jalani, itu semua menjadi motivasi untuk kalian bisa mudah memaksimalkan pembelajaran di sekolah ya, gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini kita terkait dengan dengan guru ya, dengan guru nih. Nah, Putri, Eza, dan Singgih kan yang namanya bersekolah kan pasti ada gurunya ya kan, pasti ada sarpras atau fasilitas pendidikannya ya, dan lain-lain sebagainya yang menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, yang ingin Bapak tanyakan, mungkin untuk Eza dulu, kita gilir ya. Untuk Eza dulu, sejauh ini bagaimana fasilitas yang Eza dapatkan di sekolah? Apakah sudah maksimal atau ya biasa-biasa saja, atau menurut Eza nih masih cukup banyak nih yang perlu dilengkapi gitu? Gimana Eza? Untuk yang Eza rasakan sendiri itu fasilitas sudah memadai, juga sudah mendukung proses kegiatan belajar mengajar di kelas sendiri, dan memang kelasnya itu nyaman. Oke, nyaman itu gimana tuh? Bisa nggak digambarin nih ke Smart Teacher nih? Nyaman itu gimana? Oke, jadi kebetulan kelas 3 itu dapat di lantai 2. Nah, itu tuh ada karena sekolahnya di pinggir kota, jadi si jendelanya itu ngadep ke view yang lumayan bagus di kota itu sendiri. Oh, oke. Oh, jadi dapat suasananya ya? Iya, benar. Suasananya mendukung ya, oke. Kalau Singgi gimana? Sejauh yang Singgi ini kan Singgi sudah tahun ketiga nih, tahun terakhir nih, sekolah di SMA Negeri 68 Jakarta nih. Kira-kira secara fasilitas seperti apa yang Singgi rasakan? Baik, kalau di SMA 68 sendiri itu alhamdulillah fasilitas sarana dan prasarananya itu sangat dicukupkan untuk kebutuhan para siswa-siswi juga, dan juga untuk para guru sekalian. Jadi
alhamdulillah lengkap sih Pak. Jadi untuk menunjang proses belajar siswa-siswi dan juga guru saat mengajar juga mendukung begitu. Oke, siap, mantap ya. Nah, terakhir Putri gimana? Yang Putri rasakan nih, walaupun baru tahun pertama untuk fasilitas, menurut Putri seperti apa di MTS-nya Putri? Untuk fasilitas sih biasa-biasa aja, tapi cukup lah buat nyaman aja gitu. Dan selama ini nggak pernah terkendala ya untuk belajar di sekolah ya? Nggak pernah. Oke, nah yang pertanyaan yang berikutnya nih, Bapak juga mau tanya, ketika kalian tahu bahwa kalian bertemu dengan seorang guru yang tiba-tiba masuk ke kelas kalian dan mengajar, tetapi kok kayaknya ada yang beda nih sama guru-guru yang lain gitu kan. Ternyata gurunya ini memiliki hambatan penglihatan. Nah, ini gimana sih pertama kali kalian merasakan diajarkan oleh seorang guru yang memiliki hambatan penglihatan? Mungkin dari Eza lagi deh, nanti ke Putri baru. Gimana Eza? Eza pertama kali ketemu Pak Gugum nih gimana nih perasaannya nih? Jadi Eja diajar beliau itu dari kelas 10. Tahun pertama sekolah cuma 2 itu memang untuk mata pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam itu sudah diajar oleh beliau. Nah, pertama karena waktu itu kondisinya online dan Eja belum mengetahui bahwa Pak Gugum ini beliau memiliki kelebihan. Dan ketika ada saat kita belajar offline tatap muka, nah di situ baru ketahuan lah bahwa Pak Gugum ini punya kelebihan, dan di situ karena pertama kali merasakan punya guru yang memiliki kelebihan itu, di situ kagum sih, karena merasa kelebihan itu tuh bukan suatu halangan buat ngajar murid-muridnya dan proses pembelajarannya juga aman. Oh, jadi sebetulnya faktor situasi dan kondisi ya, karena pandemi harus daring gitu ya. Ternyata Pak Gugum tadi ngajar apa, Pak Gugum? Mata pelajarannya itu di kami SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Sejarah Kebudayaan Islam, oke. Jadi dalam kondisi sedang daring pasti banyak sekali murid-murid yang tidak betul-betul tahu kondisi gurunya ya. Iya. Dan Pak Gugum sendiri memang baru bergabung di MAN 2 ketika pandemi atau sebenarnya sudah sebelumnya? Halo? Halo Eza? Ya, halo Pak. Dengar suara saya? Dengar Pak. Jadi Pak Gugum itu sebetulnya baru bergabung sebagai guru di MAN 2 Kota Bogor itu ketika pandemi, makanya langsung daring, atau sebenarnya sudah setahun sebelum pandemi dan kebetulan Eza baru ketemunya pas pas daring? Oke, Pak Gugum beliau memang sudah mengajar MAN 2 mungkin sudah lama, dan sebelum Eja masuk MAN 2, tapi posisinya waktu emang Eja kelas 10 itu baru masuk itu emang langsung udah daring gitu. Jadi kita belum pernah tatap muka sama guru itu sendiri. Oh gitu. Itu gimana, bisa nggak menceritakan lebih jelas gitu? Eza betul-betul sadar dan tahu bahwa Pak Gugum ini tunanetra itu tuh pas seperti apa tuh Pak? Apakah pas benar-benar langsung ketemu di sekolah, nggak sengaja ke ruang guru, atau yang memang Pak Gugumnya ke ruang kelas atau gimana? Nah, ketika Pak Gugum memang ada jam mapelnya di kelas Eja, itu Pak Gugum masuk kelas menggunakan tongkat yang biasa beliau gunakan. Jadi ciri khas itu, ya? Iya betul. Dan di situ Pak Gugum pernah minta tolong untuk menyalakan infocus, menginstalasi kabelnya,
Dan di situ pun Pak Gugum bilang ke kita bahwa Bapak punya kelebihan seperti ini, dan memang teman-teman sekelas itu sudah banyak yang menyadari karena ketika mereka tes di Mandua itu Pak Gugum sebagai pengetesnya. Oh gitu, jadi terlibat langsung ya Pak Gugum ya dalam pengetesan calon siswa-siswinya ya? Iya, dalam membaca Quran. Oke, tapi sorry ya. Tapi Eza sebagai seorang siswa ini nggak banyak pertanyaan nggak yang timbul dalam benak Eza gitu? Guru tunanetra gimana ya ngajarnya gitu? Atau misalkan kayak gimana bisa gitu memberikan penilaian atau lain sebagainya itu ada nggak gambaran pertanyaan seperti itu, Zah? Nah, mungkin saat pertama. Oke, hilang. Suaranya hilang, Zah. Coba diulang, Zah. Pertanyaan. Oke. Tes. Ya, oke. Oke, mungkin saat pertama kali atau belum lama kenalan dengan beliau, memang banyak timbul pertanyaan seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu, karena setiap minggu juga diajar oleh beliau sering cerita ke kita bahwa beliau itu dulu pernah diwawancara seperti ini cara mengajarnya, dan memang itu tuh Eja udah wah keren banget gitu, dengan keterbatasannya, dengan kelebihannya, beliau tuh tidak mempermasalahkan hal itu untuk mengajar kami sebagai siswa. Oke, tapi pernah nggak sih kamu dalam lubuk hati yang dalam gitu ya sebagai seorang siswa pernah nggak sih kepikiran kok bisa sih menerima guru dengan hambatan penglihatan kayak gini gitu? Ada nggak? Jujur aja, tenang aja, aman. Pak Gugum nggak bakalan marah. Jujur aja. Kita kan ingin menggali sisi kemanusiaannya gitu kan. Wajar saja kalau seandainya pernah terbersit seperti itu gitu. Diri Eja pribadi mungkin tidak terlalu mempermasalahkan hal itu karena proses belajar yang dilakukan oleh Pak Gugum itu tidak menjadi masalah bagi kami, dan itu lancar-lancar aja. Mungkin dengan itu banyak yang menyepelekan hal itu, tapi dengan adanya kelebihan seperti itu, kita sebagai siswa tuh kayak merasa bertanggung jawab untuk membantu beliau. Contohnya yang tadi instalasi infocus atau bantu menuntun saat jalan itu deg-degan gitu kalau misalnya kita melihat mereka gitu. Tapi tetap ada ya fenomena di kalangan teman-teman itu yang menyepelekan atau tidak tidak memberikan banyak penilaian plus kepada Pak Gugum, tetap ada ya fenomena itu ya. Iya betul, ada peristiwa di mana memang memanfaatkan hal itu untuk belajar di kelas, tapi malah siswanya ada yang tidur. Oke, iya. Kayaknya sih kalau bukan Pak Gugum yang ngajar juga yang tidur juga ada. Oke, tapi nanti kita akan kulik di sisi itu ya. Oke, thank you Eza. Bapak lanjut ke Putri ya. Putri, gimana? Kapan pertama kali kamu menyadari bahwa guru kamu adalah seorang tunanetra, Putri? Awalnya kan nggak kenal sama sekali yang Patri itu yang mana. Cuma dengar gosip-gosip kayak biasa gitu. Jadi sudah viral nih ya Patri ya di sekolah ya. Jadi kayak teman-teman tuh kayak bilang, kamu tahu nggak sih guru yang ini? Gitu. Katanya dia nggak bisa lihat, tapi kan aku nggak tahu. Jadi iya aja. Nah pada suatu ketika waktu pulang sekolah, aku kan ceritanya mau salaman. Aku nggak tahu kalau itu tuh Patri. Oke. Salamnya kan nggak dibalas lama banget. Pas aku ngeliat ke atas ternyata Patri emang tunanetra. Akhirnya aku panggil Pak, mau salim. Oh gitu. Nah itu pertama kali ketemu. Oh, berarti pertama kali ketemu di sekolah. Iya. Tapi tidak dalam kondisi sedang mengajar atau di ruang guru, bukan ya? Di lorong sekolah kayaknya ya. Iya. Oh gitu.
Tapi memang ketika Pak Tri itu lewat, apakah kamu tidak mengenali, maksudnya gini, kan tadi kayak gurunya Kak Eza kan karena Pak Gugum pakai tongkat gitu kan kalau kemana-mana. Kalau Pak Tri sendiri gimana di sekolah yang kamu lihat? Jarang sih pakai tongkat kecuali lagi turun tangga atau mau jalan keluar sekolah baru pakai tongkat. Oh, jadi kamu sendiri tidak menyadari bahwa Pak Tri itu tidak bisa melihat karena tidak terlihat pakai tongkat ketika tidak di luar, tidak di tangga gitu ya. Ya. Oh, oke ya. Terus ketika kamu menyadari oh ya, Pak Tri ini ngajarnya apa di sekolah? Bimbingan konseling sama dia pembimbing ekskul paduan suara. Oke, bimbingan konseling sama pembina atau pembimbing ekskul paduan suara. Nah, ketika kamu sudah menyadari Pak Tri ini tunanetra, artinya kamu menyadari harus seperti apa bersikap dengan Pak Tri, itu kamu belajar atau kamu mempelajari dari teman-teman atau kamu ya insting aja nih cara kamu berkomunikasi dengan Pak Tri seperti apa gitu? Insting aja. Insting aja ya. Ya kayak tadi ketika kamu mau salim, kamu bicaralah ke Pak Tri ya. Kalau kamu mau salim seperti itu ya. Ya. Setelah itu untuk pertemuan yang kedua dan berikutnya gimana cara kamu bersikap ketika ada Pak Tri? Kalau untuk ekskul kan kebetulan aku ekskul padus ya. Ikut Jadi juga ya? diajarin langsung sama Pak Tri. Nah, itu aku biasanya sikapnya biasa-biasa aja, yang penting nggak nyinggung-nyinggung banget lah. Biasa aja gitu. Emang Pak Tri itu orangnya sensitif? Enggak sih sebenarnya katanya. Tapi ngajar BK di kelas kamu nggak, Putri? Iya. Oh, ngajar. Nah, ketika proses mengajar, kamu nyaman nggak dengan apa yang Pak Tri sampaikan atau gaya mengajar ya Pak Tri, kamu nyaman nggak? Nyaman karena Pak Tri baik ya. Jarang ngajarnya juga asik. Itu bisa nggak diceritakan ke Bapak lebih jelas lagi cara mengajarnya Pak Tri itu asiknya gimana sih? Pak Tri itu ngajarnya udah kayak teman antar teman, jadi nggak tegang-tegang banget gitu. Jadi kayak sesama teman aja gitu ya. Jadi tidak merasa digurui gitu ya. Begitu atau gimana? Iya, begitu. Terus apa namanya? Untuk teman-teman Putri sendiri gimana? Ada nggak fenomena seperti di Kak Eza tadi ya yang menyepelekan atau yang menggampangkan ketika Pak Tri ngajar gitu? Enggak sih, kebanyakan kadang suka nganterin Pak Tri ke ruang guru atau turun tangga. Malah lebih respect ya. Oke, siap. Terima kasih Putri. Sekarang ke Singgih ya. Singgih. Baik, Pak. Gimana? Sejak kapan nih Singgih kenal sama bukan kenal, menyadari bahwa Pak Bima adalah guru dengan hambatan penglihatan? Oke, baik. Pertama-tama itu izin Pak Bima. Jadi waktu saya kelas 10 itu memang sudah ada mata pelajaran lintas minat bahasa Perancis. Kebetulan gurunya itu Pak Bima. Nah, pada saat itu kan masih online. Nah, walaupun online seperti itu juga saya menyadari pertama kali Pak Bima merupakan seorang tunanetra itu saat mengajar beliau menggunakan yang khusus itu audio, yang khusus tunanetra dalam mengajar dalam Zoom itu. Oh, yang di laptopnya? Iya, jadi yang ada suara-suara screen audio reader tersebut. namanya. Nah, iya, mungkin kita. Jadi itu saya tahu bahwa Pak Bima memiliki kelebihan dalam suatu pengajaran seperti itu. Tapi itu, kamu tahu dari mana kalau suara-suara screen reader itu tuh alat bantu untuk Pak Bima? Apakah kamu nanya ataukah kamu searching sendiri atau gimana? Kalau saya sih feeling aja karena guru-guru yang lainnya tidak menggunakan seperti itu. Kan kalau kayak gitu saya menganggapnya bahwa itu mungkin alat bantu untuk
mendengar atau membaca suatu tulisan teks dalam laptop kan. Feeling aja sih Pak. Cuma analisis saya aja gitu. Oke, tapi kamu ketika kamu tahu Pak Bima seorang tunanetra, kamu bertanya-tanya nggak gimana caranya Pak Bima menggunakan Zoom, sedangkan Zoom itu kan adanya di komputer atau di handphone gitu. Gimana caranya tunanetra bisa pakai handphone atau komputer dan lain sebagainya gitu? Ada nggak pertanyaan kayak gitu? Walaupun saya pertama kali, pengalaman pertama saya waktu kelas 10 itu diajar oleh seorang tunanetra yaitu Pak Bima, itu saya nggak sampai kepikiran ke situ Pak. Jadi benar-benar setelah saya tahu Pak Bima menggunakan yang tadi apa Pak, yang suara-suara dari laptop itu? Screen reader. Nah screen reader itu, jadi mungkin saya berpikirnya, wah mungkin Pak Bima bisa tahu semuanya ya dari situ. Bisa membaca atau mendengar suatu teks gitu. Jadi saya nggak ada pikiran bahwa Pak Bima belajarnya gimana ya. Soalnya saya dengar cerita Pak Bima itu, kalau nggak salah, Pak Bima itu tunanetra itu tidak dari misalnya dari lahir gitu. Jadi awalnya Pak Bima bisa melihat. Dulu waktu saya diceritain sama sahabatnya Pak Bima di SMA 68 bahwa dulu waktu zamannya mungkin tahun 2000-an awal itu Pak Bima bisa melihat gitu. Oke, iya. Nah, itu kan daring tuh, momen ketika daring. Terus ketika offline sempat juga ketemu langsung sama Pak Bima dan diajarkan langsung di kelas sama Pak Bima. Betul. Itu pertama kali ya saat masuk ke kelas waktu mata pelajarannya Pak Bima bahasa Prancis. Beliau masuk ke kelas, ya saya taunya lebih yakin lagi bahwa beliau tunanetra karena masuk menggunakan tongkat alat bantu. Oke. Terus gimana pengalamannya diajarkan sama Pak Bima? Gaya ngajarnya Pak Bima itu kayak gimana menurut kamu? Pak Bima itu sesuai dengan runtut, jadi sistematis ngajar materinya. Kan ini juga mata pelajaran bahasa Prancis juga bahasa asing yang lumayan asing, baru lah bagi siswa-siswa. Jadi Pak Bima bagaimana caranya itu waktu itu mengajar sesuai dengan runtutan sistematis biar siswa-siswa pada mengerti apa yang diajarkan gitu. Oke. Jadi dan juga Pak Bima juga tegas, orangnya tegas. Tegas juga. Bisa tegas juga Pak Bima di kelasnya. Tegas. Kayak gimana tuh? Tegasnya kayak gimana tuh? Coba ceritakan coba. Jadi ada peristiwa di kelas saya waktu itu karena maaf, jadi teman-teman saya mungkin ada yang menyepelekan Pak Bima, jadi ngobrol atau tidur. Nah kalau yang ngobrol itu kan kedengaran, Pak Bima itu kan bisa mendengar. Jadi itu ditegur lah sama Pak Bima. Menegur ya. Iya. Artinya walaupun Pak Bima tidak bisa melihat secara langsung kondisi di kelas, tetapi Pak Bima bisa ya memastikan bahwa kondisi kelas ini jadi tidak kalah dengan guru-guru yang bisa melihat ya. Untuk masalah ketegasan, penyampaian materi itu tidak kalah lah dengan guru-guru yang bisa melihat, begitu ya Singgi ya? Betul Pak. Oke, terus nah tadi kan Singgi juga cerita tuh terjadi fenomena ada beberapa siswa yang teman-teman Singgi yang juga meremehkan adanya Pak Bima gitu ya. Kira-kira Singgi sendiri gimana sikapnya terhadap teman-teman yang seperti itu? Apakah ada usaha untuk bisa menghentikan mereka atau Singgi punya cara sendiri atau bagaimana? Kebetulan yang saya lakukan pada saat itu saya tegur teman saya sebelum Pak Bima sampai ke puncak untuk menegur teman-teman saya itu. Saya udah ada upaya untuk bantu mengkondusifkan kelas dengan diem dong, ini Pak Bima lagi ngajar. Sebenarnya nggak cuma ke Pak Bima dong, ke semua guru seperti itu. Cuman ini lebih terkhususkan bahwa biar teman-teman yang fokus kan, Pak Bima ini mengajar jadi secara lisan kan, bicara terus. Nah, jadi teman-teman yang fokus itu juga bisa
mengerti dan paham apa yang Pak Bima bicarakan. Jadi kalau teman-teman yang lain berisik, teman-teman yang fokus jadi terganggu fokusnya. Betul. Jadi saya upaya saat itu ya cuman bisa bantu kondusifin kelas, negur teman juga. Oh ya ya. Ya, tapi sebetulnya fenomena seperti ini terjadi nggak di guru yang berpenglihatan? Terjadi juga, Pak. Jadi tidak terbatas bahwa guru bisa melihat atau tidak, namanya juga siswa-siswi semacam itu. Mungkin bahkan saya sendiri mungkin masih ada kenakalan tersebut bahwa saat guru di kelas, kita para siswa-siswi itu ngobrol atau gimana, atau tidur. Nah itu sih, Pak, yang menjadi concern utama para siswa-siswa. Artinya bukan permasalahan gurunya yang seperti apa, tetapi siswa-siswanya punya karakteristik yang seperti apa juga, kan begitu ya. Betul. Oke, terima kasih Singgi. Sekarang ke Putri lagi ya. Putri. Ya. Halo Putri. Halo. Ya. Putri belum ngantuk kan? Halo. Ya. Pertanyaan terakhir nih dari Bapak. Nah, ketika kamu melihat Pak Tri mengajar, baik itu mengajar paduan suara ataupun mengajar pelajaran BK, semaksimal apa Pak Tri di kelas memaksimalkan media-media mengajarnya, Putri? Misalkan apakah cenderung lebih sering ceramah atau ada alat-alat bantu yang Pak Tri gunakan untuk memberikan penjelasan kepada kamu dan teman-teman kamu? Kalau Pak Tri sendiri itu lebih menerangkan lewat lisan daripada pakai alat bantu. Oke. Ya sambil kemudian bicara di depan atau enggak nanti berjalan di sekitar bangku-bangku gitu sambil nerangin. Jadi tidak hanya duduk aja di depan kan? Iya. Tetap keliling bangku gitu ya? Iya. Oke. Terus apa yang Pak Tri sampaikan secara lisan mudah nggak untuk dipahami oleh kamu dan teman-teman? Mudah, karena Pak Tri kan biasanya suka pakai bahasa atau pembicaraan yang informal gitu yang biasa digunakan sama murid-murid, jadi kayak lebih nyambung gitu. Lebih. Nah, kira-kira menurut kamu kalau dibandingkan sama guru lain yang berpenglihatan nih, kira-kira lebih nyaman mana? Mendengarkan Pak Tri menjelaskan atau mendengarkan guru lain ceramah? Sama aja sih semuanya. Sama aja ya semuanya. Takut didengar ditonton sama guru yang lain. tapi sangat nyaman ya Pak Tri menggunakan bahasa-bahasa yang sangat mudah dipahami ya oleh Putri dan teman-teman ya. Ya. Oke, terima kasih. Saya ke Singgih lagi Singgih. Iya, Pak. Di kelas Pak Bima selama mengajar ada nggak alat bantu yang dimaksimalkan oleh Pak Bima untuk menyampaikan materinya? Nah, kalau untuk Pak Bima sendiri, beliau itu memaparkan melalui kalau di kelas itu ataupun di Zoom, dia pakai modul, jadi pakai PPT, presentasi. Wih, mantap. Oke. Nah, jadi dari situ juga saya juga kagum juga, keren juga maksudnya Pak Bima dengan segala keterbatasannya tapi bisa membuat PPT dan modul yang lengkap. Itu jadi bahan belajar siswa juga menggunakan modul tersebut. Bahkan suka di-share juga ke siswa PPT-nya. Iya, modul itu memang dibuat sama Pak Bima untuk di-share dan dipelajari oleh siswa-siswa. Oke, gitu. Artinya ya Pak Bima secara kemampuan tidak kalah ya dengan guru-guru yang berpenglihatan ya, bisa bikin PPT ya. Betul. Bisa presentasi juga, dan ada lagi media lain selain PPT? Pak Bima juga bikin di dalam modulnya tersebut juga kadang memberikan tugas ada yang berbentuk audio semacam itu. Jadi kita lebih bisa tahu lagi tentang pelajarannya itu bahasa Perancis begitu. Dalam bentuk audio maupun modul-modul. Ya, karena materinya tentang bahasa ya, jadi audio itu sangat diperlukan juga ya untuk listeningnya gitu ya. Iya. Oke. Pak Bima sendiri sebenarnya itu dengan bentuk voice note. Gitu. Jadi Pak Bima
kreatif membuat audio sendiri gitu. Betul. Jadi kita bisa Oke. mencontohkan bahasa Prancis itu seperti yang dicontohkan oleh Pak Bima dalam bentuk voice note. Karena kita punya grup WhatsApp, grup Prancis seperti itu. Jadi bahan ajarnya dari situ. Dan nah, kalau di WhatsApp Pak Bima responsif nggak ketika kalau kamu komunikasi dengan Pak Bima? Responsif. Pak Bima salah satu guru yang responsif saat di grup maupun untuk chat langsung. Oke, artinya kalau untuk tingkat responsifnya tidak kalah lah ya dengan yang berpenglihatan ya. Betul. Oke. Siap. Oke. Terima kasih Singgi. Eza, kembali ke Eza nih. Gimana Eza? Tadi sempat sedikit ada cerita Pak Gugum pernah minta bantuan Eza dan teman-teman masang proyektor dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih yang sering dimaksimalkan sama Pak Gugum di kelas ketika mengajar Eza? Oke, jadi media belajar dari Pak Gugum itu yang sering digunakan itu beliau mengajar dengan cara presentasi menggunakan proyektor itu. Nanti di proyektor itu ditayangkan bahan ajar baik itu dalam bentuk video ataupun dalam bentuk tulisan. Karena kita masa pelajarannya itu SK, beliau bercerita gitu tentang sejarah yang diajarkan itu. Nah terus buat tugas beliau ada tugasnya itu yang ciri khas dari beliau itu membuat sebuah komentar dari sebuah pernyataan. Itu tugas yang selalu diingat oleh saya. Jadi tugasnya itu karena mampu menyediakan sebuah platform learning, jadi mengumpulkan tugasnya di situ digital. Secara digital tugas-tugasnya. Iya, Pak Gugum menggunakan PowerPoint untuk dipresentasikan untuk bahan ajar. Dan setelah itu pengumpulan tugasnya melalui e-learning digital. Pak Gugum juga menggunakan alat untuk membaca tulisan yang ada di laptop atau ketikan itu menggunakan apa tadi namanya? Screen reader ya? Iya, screen reader. Jadi itu kadang suka kedengeran sama murid-muridnya suara dari screen reader itu. Dan memang bahasanya itu tidak kami mengerti. Iya, karena kecepatan biasanya pasti. Iya. Itu kondisinya sudah offline atau masih online tuh terdengar suara screen readernya? Di online juga pernah kedengeran, di offline juga kedengeran. Artinya walaupun Pak Gugum memiliki hambatan penglihatan, Pak Gugum sendiri tetap memaksimalkan laptop sebagai media utama dalam mengajar ya. Iya. Dan dibantu oleh screen reader tadi gitu ya. Tapi yang Eza rasakan atau pengalaman dari teman-teman mudah dipahami nggak apa yang disampaikan oleh Pak Gugum? Iya, karena ketika Pak Gugum menyampaikan itu apa yang disampaikan dimunculkan di layar, jadinya paham aja gitu. Jadi nanti setelah Pak Gugum menjelaskan materi, tiba-tiba Pak Gugum suka memberi pertanyaan. Dan itu jarang bisa dilakukan. Jadi sangat normal seperti halnya guru mengajar ya. Iya. Ditambah lagi di sekolah disupport dengan fasilitas yang memadai untuk menampilkan materi dari laptop ke layar gitu ya. Oke, sesi pertanyaan terakhir sudah, dan sebelum kita akhiri nanti Bapak minta semuanya memberikan closing statement, ya artinya bisa memberikan kalimat-kalimat yang sifatnya ya gampangnya pesan dan kesan lah kalian menjadi seorang siswa dari guru yang memiliki hambatan penglihatan dan juga memberikan pandangan kepada masyarakat ya harus seperti apa nih ketika mendengar seorang guru yang memiliki hambatan penglihatan ya. Oke, Smart Teacher, tadi telah kita dengarkan bersama-sama pengalaman real ya yang dialami oleh para siswa
dari 3 sekolah yang berbeda, yang mana di masing-masing sekolah memiliki pengalaman langsung diajarkan oleh seorang guru yang memiliki hambatan penglihatan. Dan ini terbukti Smart Teacher bahwa guru dengan hambatan penglihatan tidak menjadi kendala besar dalam proses pembelajaran. Dan ini menjadi satu pengetahuan yang baru bahwa profesi sebagai seorang guru itu tidak hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang memiliki penglihatan, tetapi juga oleh orang-orang yang tidak memiliki penglihatan. Nah, sebelum saya akhiri, saya minta pesan dan kesan dari masing-masing. Mungkin saya mulai dari Singgi dulu kali ya. Singgi, terus Eza, baru terakhir Putri ya. Oke. Singgi, silakan closing statement-nya gimana untuk podcast kita pada hari ini, obrolan kita pada hari ini. Iya, karena pada kali ini kita bahas tentang guru tunanetra, lebih umumnya lagi tentang seorang yang tunanetra. Sebenarnya pendekatan kita terhadap orang yang tunanetra itu bukan pertanyaan kenapa dia, kenapa beliau, tapi bagaimana kita. Artinya bagaimana kita merespon ataupun bersikap saat bersama dengan orang-orang tunanetra. Dengan begitu kita jadi bisa saling memahami agar komunikasi di antara kita berdua, antara kita yang bisa melihat maupun dari guru maupun orang-orang yang tunanetra itu dapat berlanjut dan berlangsung. Gitu. Oke, terima kasih Singgi ya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Semoga studinya lancar dan sesuai dengan target dan harapan ya. Oke, selanjutnya Eza, apa yang mau disampaikan di sesi terakhir? Oke, pertama saya ucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh guru yang ada di Indonesia, khususnya guru-guru tunanetra. Jadi saya pribadi itu banyak belajar dari guru-guru, terutama dari Pak Gugum sendiri, bahwa keterbatasan itu bukanlah sebuah kekurangan, tapi itu kelebihan bagi diri kita, dan bahwa kelebihan itu sendiri itu bukan menjadi halangan untuk kita melakukan aksi yang baik untuk kita semua. Itu aja. Oke, cukup Eza? Cukup. Oke, terima kasih Eza untuk waktu yang diluangkan. Mudah-mudahan studinya lancar dan sesuai dengan target-targetnya, dan sukses terus untuk kedepannya ya. Terakhir dari Putri, ayo Putri, apa yang mau disampaikan Putri kira-kira? Oke. Gak apa-apa, bebas aja. Ini kan rekaman, nanti bisa diedit, tenang. Oke. Masalah penglihatan atau yang sebagainya tuh normal-normal aja dan gak pantas buat dijadiin sebagai cemoohan atau segala macam. Itu gak pantas. Bisa melihat ataupun tidak, itu bukan masalah yang besar buat jadi hambatan kita atau segala macam buat belajar. Belajar itu dari kita sendiri, apa ya, belajar buat menerima keadaan, bagaimana caranya pun. Sebagai contoh, Patri yang tetap semangat buat mengajar di sekolah MTS itu jadi sebuah pelajaran buat kita sendiri, karena bukan hal mudah juga buat mengajar dengan keadaan seperti itu. Jadi ya tetap semangat. Oke, udah? Udah. Oke, terima kasih Putri ya. Semoga semakin lancar studinya, semakin lancar menuntut ilmunya, dan sesuai dengan harapan ke depannya menjadi anak-anak yang sukses, yang berprestasi dan selalu membanggakan kedua orang tua dan keluarga ya. Sekali lagi, saya atas nama pengurus, atas nama tim, kru, mohon maaf sudah meminta waktunya untuk bisa hadir sebagai narasumber di podcast kita. Mudah-mudahan apa yang kalian ceritakan melalui podcast ini menjadi pengetahuan yang sangat mahal untuk para subscriber kita, bahwasannya
guru itu, profesi guru itu tidak hanya bisa dijalani oleh yang berpenglihatan, tetapi juga mampu dan sangat mungkin bisa dijalani oleh orang-orang yang memiliki hambatan penglihatan. Terima kasih Putri, terima kasih Eza, terima kasih Singgi atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Oke, Smart Teacher, tadi telah kita dengarkan langsung berbagi cerita, berbagi kisah dari para siswa, siswi dari 3 sekolah yang berbeda, dari 3 tempat yang berbeda juga, dan dari 3 tenaga pendidik atau guru yang berbeda-berbeda, tetapi memiliki satu kesamaan, yaitu memiliki keterbatasan penglihatan. Dan itu membuktikan bahwa para guru dengan hambatan penglihatan mampu berkontribusi besar terhadap negeri ini, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara memberikan pembelajaran yang maksimal di kelas, baik offline ataupun online. Dan terbukti dari cerita para siswa tadi menggambarkan bahwa tunanetra pun mampu memberikan pengajaran yang maksimal. Untuk itu, jangan pernah kita melihat segala sesuatunya dari sebelah mata, tetapi lihatlah segala sesuatunya seperti halnya burung elang yang selalu bisa terbang tinggi ke angkasa, karena semakin tinggi dia terbang, semakin mudah dia melihat apa yang ada di bawahnya. Demikian dari saya, sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share podcast kita pada hari ini. Semoga memberikan banyak inspirasi dan motivasi untuk kehidupan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inklusif, edukatif, progresif.